Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema ekosistem. Subtema kedua yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua, aliran energi di suatu ekosistem. Dan yang ketiga, properti tari yang digunakan dalam tarian daerah. Selanjutnya, Bu Ana akan menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Tetapi, sebelumnya, bacalah terlebih dahulu teks yang berjudul Rantai Makanan dalam bukumu halaman 37. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem. Makhluk hidup memiliki perannya masing-masing di dalam rantai makanan. Dalam suatu rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Pada akhirnya, konsumen yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Bu Ana akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen memiliki kemampuan melakukan fotosintesis sehingga mampu menghasilkan makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup lain. Contoh produsen adalah tumbuhan dan fitoplankton. Kemudian yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Di dalam rantai tersebut, konsumen terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu konsumen tingkat 1, yaitu konsumen yang langsung memakan produsen. Kemudian konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Yang ketiga, konsumen tingkat 3, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Kemudian konsumen puncak, yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Konsumen tingkat 3 juga dapat menjadi konsumen puncak. Selanjutnya, pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah. Zat-zat yang telah diuraikan tersebut kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Contoh pengurai adalah jamur, cacing tanah, bakteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bu Ana akan menjelaskan aliran energi di suatu ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Di dalam rantai makanan, rumput berperan sebagai produsen dan rusa berperan sebagai konsumen. Namun, energi yang dimiliki oleh rumput dapat berpindah ke konsumen lain sesuai dengan habitatnya. Perpindahan energi yang diawali dari cahaya matahari ke produsen, konsumen, dan pengurai disebut dengan
aliran energi. Setelah kita belajar tentang aliran energi dan juga rantai makanan, ternyata tumbuhan dan juga hewan dapat menjadi inspirasi sebuah tarian dan juga propertinya. Berikut contoh beberapa tarian yang terinspirasi dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah tarian panen. Tarian yang berkaitan dengan aktivitas para petani baik di sawah maupun di ladang. Contohnya adalah tari Bederong Lesung dari Banten, tari Maras Tahun dari Belitung, dan tari Caping Ngancak dari Lamongan. Properti yang digunakan bermacam-macam, berkaitan dengan alat yang digunakan pada kegiatan sebenarnya. Misalnya, properti caping digunakan pada tarian Maras Tahun dan Caping Ngancak. Sedangkan properti yang digunakan pada tari Bederong Lesung adalah alu, lesung, tampah, dan bakul. Selanjutnya, tarian tentang hewan. Ada bermacam-macam tarian daerah yang terinspirasi dari hewan. Contohnya tari Merak dari Jawa Barat, tari Kancet Lasan dari Kalimantan Timur, dan tari Alang Babega dari Minangkabau. Tari Merak menggambarkan gerakan burung merak, misalnya ketika mengembangkan bulu ekornya. Kostum yang dipakai penari bermotif dan berwarna seperti bulu merak. Properti yang digunakan adalah sayap yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan dan mahkota menyerupai kepala burung merak. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.